Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini saudara ya, seberapapun yang ada, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita kembali digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Satu ayat yang luar biasa di dalam arti kata ketika kita menghadapi di akhir zaman ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sudah mendapatkan, silakan saudara menyimak di Alkitab saudara. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berbicara tentang kuasailah dirimu. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kehidupan yang normal atau dalam kehidupan yang sempurna, pastilah kita harus bisa menguasai diri kita pribadi lepas pribadi. Yang artinya bahwa kita diajak lewat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk senantiasa bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan roda kehidupan kita, bisa mengendalikan jalan pemikiran kehidupan orang-orang percaya. Atau bisa saya katakan bahwa apa arti dari penguasaan diri? Supaya saudara dan saya bisa mengatur jalan kehidupan yang akan saudara tempuh ke depannya. Saudara akan tempuh ke apa yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun secara kasat mata kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kelak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pun tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus melalui suratan Petrus berfirman kepada saudara dan saya, supaya kita bisa menguasai diri kita, supaya saudara dan saya bisa mengatur, mengontrol apa yang sudah saudara dan saya kerjakan, baik itu secara benar, baik itu secara berkenan atau tidak. Saudara dan saya bisa mengontrol atau mengendalikan jalan pemikiran saudara dan saya. Apa yang menjadi tujuannya? Tuhan Yesus mengajak kepada saudara dan saya, ayo setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya untuk senantiasa bisa mengendalikan kehidupan kita, untuk bisa senantiasa mengontrol kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam suratan Petrus ini, yang pertama di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ternyata Allah berfirman kepada saudara dan saya, kenapa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk dapat senantiasa mengendalikan diri kita, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa saudara? Kalau berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat. Amin. Kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Tanda-tanda di mana terjadi apa yang firman Allah katakan itu dikit demi sedikit sudah digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu ketika kita sudah masuk di akhir zaman ini, kita sudah masuk di masa-masa yang sudah dekat ini, Tuhan Yesus mengajak kepada setiap jemaat Tuhan untuk apa? Untuk bisa mengendalikan diri kita. Mungkin saudara bertanya, apa
musibah tanda-tanda akhir zaman saat ini terjadi dengan adanya wabah virus corona yang saat ini sudah melanda. COVID-19 ini bukan terjadi bukan hanya di bangsa Indonesia, tetapi sudah ada di dalam dunia. Mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, semua sudah terkena wabah COVID-19 ini. Ini menunjukkan arti bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah tiba. Tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali akan tiba dan menjemput setiap orang yang sudah bisa menguasai diri di dalam segala situasi apapun juga. Oleh karena itu saudara, ayo kendalikanlah diri kehidupan saudara. Aturlah kehidupan jalan pemikiran saudara, supaya ketika dia datang seperti seorang pencuri, ketika dia datang seperti tidak diduga-duga, saudara dan saya bisa siap untuk apa? Makan dan minum bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Mungkin saudara berkata, loh, kenapa? Kita harus bisa mengendalikan diri di masa-masa akhir zaman ini. Ketika saudara tidak bisa mengendalikan diri, ketika saudara tidak bisa mengontrol diri saudara, biasanya ketika saudara masuk di akhir zaman, saudara akan menjadi cinta akan uang. Saudara lagi tidak menjadi cinta kepada saudara seiman. Saudara tidak lagi menjadi suka menolong kepada orang lain. Mengapa? Untuk kita makan aja sendiri susah, apalagi untuk membantu orang lain. Alkitab jelas sudah menyatakan. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini salah satu tanda-tanda di mana kedatangan atau akhir zaman telah tiba. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama, di situ katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ternyata Tuhan mengajak, ayo sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, walaupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, dikatakan, ayo saat-saat ini kita harus mengendalikan diri. Karena apa? Saat-saat ini sudah terjadi di masa-masa yang sukar. Kita patut bersyukur, saudara. Beberapa hari kemarin kita sudah beribadah. Walaupun kondisinya hanya singkat, walaupun beribadah tidak bisa lama, tetapi kita bersyukur di masa-masa yang sukar kita bisa datang ke rumah Allah, kita bisa datang bersekutu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kejadian 3 bulan yang kemarin, gara-gara COVID-19, semuanya tidak boleh ibadah. Bukan tidak boleh ibadah, tetapi untuk mencegah penularan COVID-19. Tetapi kalau kita simak itu terjadi, saudara, itu merupakan salah satu tanda di mana akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali itu mulai dikit demi sedikit sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam sekup ibadah saja kita dibatasi. Dalam dunia ekonomi pun juga kita dibatasi. Kita tidak bisa bebas sebagaimana rupa seperti kemarin-kemarin. Saat ini ekonomi dibatasi dan lain sebagainya. Membuat kita masuk di masa-masa yang sukar. Tetapi kita patut bersyukur, saudara. Ketika saudara bisa mengendalikan diri, ketika saudara bisa mengatur diri saudara, walaupun sudah masuk di masa-masa yang sukar, percayalah ada satu sobat yang setia yang selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kendalikan diri saudara. Di situ dikatakan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Egois, tidak pernah memperhatikan kekurangan orang lain, tidak pernah memperhatikan kebutuhan orang lain. Inilah merupakan sifat di mana akan terjadi akhir zaman kelak terjadi, saudara. Di mana akhir zaman saat ini terjadi, di mana
uang. Biarlah uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Amin saudara. Kalau saudara cinta akan uang, 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara mau cinta akan uang? Kalau saudara cinta akan uang, berarti saudara sudah termasuk orang-orang yang menjadi hamba-hamba uang. Saudara berkata, oh saya kalau tidak punya uang tidak bisa makan. Memang saudara. Kalau tidak bisa ada uang tidak ada makan. Memang. Kalau kita tidak ada uang, kita tidak bisa beli beras, tidak bisa beli nasi. Bukan itu yang saya harapkan. Walaupun kita butuh uang, tetapi jangan sampai uang itu dinomorsatukan, tetapi utamakan Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita utamakan Tuhan, Bapa di surga akan menggenapi sedikit demi sedikit apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara dan saya. Yang selanjutnya dikatakan, mereka akan membuang. Suka omong carpak, saudara. Tahu carpak ya? Bohong. Carpak yang ngomong carpak, saudara ya. Suka membual, molok-molok. Oh, aku punya uang segini. Oh, aku punya rumah segini. Ketika disurvei, rumahnya ngontrak, mepet sawah. Banyak orang-orang itu terjadi nanti di akhir zaman. Tetapi anak-anak Tuhan tidak ada, karena dia selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, yang selanjutnya dikatakan menyombongkan diri, sombong. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa dikatakan hendaklah setiap anak-anak Tuhan menguasai diri? Karena banyak orang-orang yang sombong. Saya pun selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, walaupun aku sudah diberkati, walaupun aku sudah dipakai oleh Tuhan, walaupun aku diberi kepercayaan oleh Tuhan, aku minta cuma satu. Jangan sampai aku sombong. Ketika saudara dan saya sombong, ketika saudara dan saya angkuh, tidak bisa mengendalikan diri saudara, saudara akan lama-kelamaan kehidupan seperti roda berputar. Diangkat oleh Tuhan, tetapi habis itu dijatuhkan hancur binasa. Sehingga penyesalan itu tidak ada di depan, tetapi penyesalan itu ada di belakang. Di saat Tuhan sudah selentik, di saat Tuhan sudah pukul, baru saudara tidak lagi sombong. Percuma, penyesalan itu tidak di depan, selalu di belakang. Supaya saudara tidak sombong, supaya saudara tidak angkuh, ingat, di atas genteng masih ada di atas lagi, ada mata Tuhan yang selalu menjaga segala aspek kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan pernah sombong saudara. Harta itu cuma titipan, titel itu cuma titipan. Tetapi saat ini begitu banyak orang-orang menyombongkan diri. Tetapi mari, ketika firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hendaklah saudara dan saya kuasailah dirimu, supaya apa? Saudara tidak sombong. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk senantiasa berjaga-jaga? Supaya ketika Dia datang menjemput kita, Dia tidak menolak kehidupan saudara dan saya. Kita belajar di dalam kisah 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana. Saudara bisa catat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ diceritakan tentang di mana ada 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana yang bersama-sama menyongsong kedatangan mempelai. Menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi adalah salah satu sifat yang tidak bisa menguasai diri, yaitu dari 5 gadis yang bodoh. Dia merasa sombong, dia merasa, oh aku kan hebat, aku sudah anak Tuhan, aku tidak perlu siap-siap sedia, aku tidak butuh amunisi, aku tidak butuh firman, aku kebal, aku kuat, dan lain sebagainya. Tetapi 5 gadis yang bijaksana saudara, walaupun dia sudah diberkati,
Walaupun dia sudah bisa mengelola kepercayaan Tuhan, tetapi dia tetap mengendalikan diri. Sehingga ketika mempelai laki-laki tidak kunjung datang, mereka kelelahan, mereka capek, sehingga mereka tidur. Sehingga di saat tengah malam tiba, ada suara, song-songlah mempelai laki-laki datang. Song-songlah dia, sambutlah dia, dia akan datang untuk masuk bersamamu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Di saat tengah malam datang diketuk, aku mau masuk ke rumah. Tetapi yang bisa masuk hanya 5 gadis yang bijaksana. Sama-sama masuk, sama-sama menyongsong. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di saat kedatangan Tuhan itu, 5 gadis yang bodoh, tidak ada persediaan. Dia morat-marit, akhirnya dia keluar. Dia pikir, oh tidak apa-apa wes. Walaupun aku sombong, masih ada pengampunan, masih ada pemurahan, masih ada pemulihan. Mungkin saat ini walaupun dikucilkan, tidak dihiraukan oleh Tuhan, nanti aku perbaiki. Saat ini nanti aku bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita sudah masuk di takhta pengadilan, kalau kita sudah masuk di mana Tuhan sudah jemput kita, tidak ada pengampunan lagi. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri, saudara tidak akan bisa makan dan minum bersama dia. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia selalu siap sedia. Dia selalu mendengarkan firman Allah. Dia selalu siap sedia dalam pimpinan Roh Kudus. Dia selalu mengendalikan emosinya. Dia selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia selalu berjalan, apapun yang terjadi, pintu kemurahan sudah ditutup. 5 gadis yang bijaksana bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula di kehidupan saudara dan saya. Kita ada di dalam 5 gadis yang bijaksana, saudara. Walaupun saat ini kita ibadah dibatasi, kita tidak usah berkecil hati. Walaupun mungkin sudah berkata, oh walaupun aku ibadah di rumah, walaupun ibadah di rumah Bapak Gembala kan tidak tahu aku sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Tetapi saudara harus ingat, walaupun ibadah di rumah, walaupun ada di gereja, ada mata Tuhan melihat kesungguhan saudara. Amin saudara. Makanya ada satu statement berkata kepada setiap hamba-hamba Tuhan, walaupun saya juga berkata kepada jemaat yang saya layani, walaupun kamu tidak ikut ibadah, tidak masalah. Yang penting hatimu sama seperti datang di altarnya, yaitu di bait Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan tidak melihat berapa banyaknya saudara, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati saudara. Amin. Mari kuasailah diri. Kita tidak tahu kapan dia datang jemput kita. Atau hari ini sebentar saudara pulang, kita tidak tahu. Tetapi ketika saudara siap sedia, selalu berjaga-jaga, saya percaya saudara dan saya bisa makan dan minum bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita. Yang kedua, kenapa kita harus bisa menguasai diri? Di sini dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kenapa Sultan Petrus berfirman kepada kita? Kenapa setiap anak-anak Tuhan harus menguasai diri, harus mengendalikan diri untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Supaya saudara dan saya dapat berdoa. Amin. Supaya dapat berdoa saudara. Ketika hati saudara tenang, ketika hati saudara tidak galau, ketika hati saudara tentram, saudara dapat berdoa. Saudara dapat bersekutu kepada Tuhan, saudara dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Akan tetapi ketika saudara tidak tenang,
Banyak pengusaha-pengusaha berkata kepada saya, "Om, bagaimana ekonomi untuk menghadapi COVID ini, Om? Toko saya sepi, toko ini sepi, usaha ini saya sepi, Om, bagaimana?" Cuman saya berkata kepada Ciko dan lain sebagainya, tetaplah engkau tenang. Ketika engkau tenang, matamu tetap tertuju bahwa Immanuel itu selalu memberkati di dalam hidup. Itu saja yang saya katakan. Tetapi ketika kita tidak ada ketenangan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berdoa. Sampai kapanpun kita beribadah, tidak ada ketenangan, kita pun tidak bisa mengundang dia untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa mengundang dia untuk masuk di dalam hati. Makanya firman Tuhan yang kedua katakan, kenapa kita harus menguasai diri? Supaya saudara dan saya dapat berdoa. Mengapa kita harus tenang, saudara? Mengapa kita harus tenang supaya kita berdoa? Yang pertama di sini saya catat, supaya saudara tidak kecil hati alias tawar hati. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata ketika saudara tidak tenang, sehingga saudara tidak bisa terfokus berdoa, membuat pengharapan kita, membuat keyakinan kita kepada Allah menjadi kecil. Betul tidak? Menjadi kecil, saudara. Di saat saudara tidak ada ketenangan, saudara tidak ada ketenangan dan tidak bisa berdoa, pengharapan saudara kepada Tuhan itu cuma 1%. Yang 99% menjadi tawar hati. Ya, contoh seperti Menteri Pendidikan kemarin tanggal 15 sudah memberikan satu keputusan bahwa ajaran baru tetap diadakan tanggal 13 Juli. Tetapi yang bisa membuka sekolah cuma 6%, saudara. Yang belum dibuka itu sudah 94%. Berarti 94% masih ada di dalam zona merah. Nah, ketika kita masih ada di dalam zona merah ini, kita menjadi khawatir. Bisa enggak anakku disekolahkan? Bisa enggak anakku masuk ke dalam perguruan tinggi? Walaupun menteri sudah memberikan statement, kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk sekolah. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau saudara tidak tenang, 99% saudara galau, 1% untuk berharap kepada Tuhan itu kecil. Makanya kita dibutuhkan penguasaan diri supaya saudara tenang, sehingga pengharapan saudara tidak 1% lagi, tetapi menjadi 100% percaya Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah mempermalukan, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Asalkan saudara mau menguasai diri, saya percaya mujizat yang masih ada itu pasti nyata terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita tidak, selain kita tidak tawar hati, yang kedua, supaya mata kita tetap terfokus. Ketika saudara bisa berdoa, iman saudara itu tidak bimbang. Keyakinan saudara kepada Tuhan itu tidak galau, tetapi keyakinan saudara tetap terfokus kepada Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 kalau tidak salah, hendaklah minta dengan iman, janganlah engkau bimbang. Ketika saudara tidak tenang, sehingga ketika saudara tidak tenang dan tidak bisa berdoa, kebimbangan itu terjadi. Mau berpergian bingung,
selalu berkata kepada anak-anak saya, tidak apa-apa sudah, yang penting kita jangan mencobai Tuhan. Kita boleh kemana untuk melepaskan penat, yang penting kita gunakan protokol kesehatan. Kalau kita bertujuan mau ke pasar, berangkatlah ke pasar. Setelah itu ya cuci tangan, ganti baju dan sebagainya. Kalau kita terus dihantui, saudara lama kelamaan tidak akan menjadi tenang. Saudara menjadi galau. Tetapi firman Tuhan, ayo kuasailah dirimu, kendalikan pikiranmu, supaya saudara tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak melihat seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak melihat puitis doa kita, cuma Tuhan melihat hati. Saya pun kemarin beberapa hari yang lalu berkata, ketika makan bersama di belakang, kadang Stephen yang mimpin, Vio yang mimpin, Sally yang memimpin. Tiba-tiba anak saya kecil, Pak, Vio yang mimpin. Ya, cuma 3 kalimat yang dia ucapkan, saudara. Apa? Singkat, jelas, padat. Tuhan Yesus kan mau makan, bilang kan, amen. 3 kata itu saja. Yesus makan, amen. Tujuannya Tuhan Yesus semua mau makan, mau ngomong gitu cuma diambil sepenggal-sepenggal. Tetapi saya sebagai orang tua berkata, tidak apa-apa, doa anak kecil besar kuasanya. Amin. Sama dengan saudara. Kalau saudara bisa tenang, doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan bisa memakai siapapun, asalkan saudara tenang, asalkan saudara mau percaya. Immanuel selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari, mari jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri. Supaya apa? Supaya kita bisa siap sedia kedatangan Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda sudah ada di depan mata saudara. Supaya ketika dia datang seperti pencuri, dia dapat menjemput dan makan minum bersama saudara dan saya. Yang kedua, mari kuasai dirimu supaya saudara dan saya bisa tenang dan dapat berdoa. Dengan 2 hal itu, saya percaya sebentar pulang, saudara tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi pulang dengan bawa damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah beracara lewat firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah diri kami Tuhan, supaya kami dapat menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput buat kami. Kuasailah diri kami Tuhan, supaya kami dapat tenang untuk berdoa. Tetapi kami tak lupa, kami minta Roh Kudus untuk memimpin di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus memeteraikan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka yang hadir pada pagi hari ini, berkati dengan luar biasa. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki jalan mengalami pergumulan atau jalan ruwet, Tuhan bukakan jalan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pun akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kalau Tuhan sudah mengentari kami dari tempat ini, boleh tiba di tempat ini dan boleh tiba dan sebentar kami pulang. Mari Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dijauhkan dari mara bahaya apapun, dan pertemukan minggu depan untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang mendengarkan firman Tuhan ini akan sama di mendapatkan berkat seperti kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Marilah saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu dengan sukacita di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.